Hai geng, selamat datang di teman cerita. Yang sebelumnya gua mau mohon maaf dulu nih. Dekorasinya dilihat-lihat belum ganti-ganti ya. Masih ada beduk sama perintilan Ramadan, padahal lebaran juga udah lewat. Ya abis belum sempet nih, gak ada waktu dan gak ada budget. Jadi nggak usah dihiraukan aja lah perintilan-perintilan ini ya. Fokus aja ke gua dulu. Tapi gua lihat-lihat nih, gua tata-tata tuh jalanan. Kayaknya dari kemarin udah ramai mulu ya, udah macet. Beber kayak udah normal lagi nih Jakarta pada khususnya. Jadi buat kalian-kalian yang masih belum pada move on buat liburan, bangun yuk. Back to reality, kerja biar bisa bayar pay later Traveloka. Soalnya kan kemarin buat beli tiket pesawat sama hotel ya. By the way, perhatian lo ini kepada Traveloka, dimohon itikat baiknya. Boleh lo endorse kita, udah disebut-sebut. Ya namanya juga usaha. Nah walaupun mungkin mood kita sama jiwa ini masih di kampung halaman atau tempat-tempat liburan, tapi kalian jangan jadi penganut sekte kerja segan kere tak mau ya. Harus kudu banyak-banyak bersyukur. Masih alhamdulillah gitu. Misalkan kalau lu punya kerjaan kagak jadi beban keluarga, ya walaupun mungkin harus macet-macetan pergi ke kantornya atau udah empet banget nyampe kantor, suasananya gitu nyebelin, vibesnya negatif, lagi-lagi tetap aja yang penting punya kerjaan harus disyukurin. Maksud gue syukurin lu. Canda ya gengs. Soalnya hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang la ilaha illallah gengs. Ini agak panjang dan widih mumet banget. Yang mana ada sebuah pengalaman dari teman kita namanya Mbak Dwi, di mana dia baru bekerja nih di sebuah perusahaan yang gedungnya tuh terkenal banget, legend di Jakarta. Duh kalian pasti tahu deh. Jadi ini kejadian sih udah lama nih, udah jebot udah tahun 2004. Tapi Mbak Dwi ini tetap requestnya mau dipanggilnya Mbak Dwi aja gitu katanya, biar merasa seumuran. Ya kita mah pasti ditelepon ya aja gitu ya. Love you Bu Dwi, Mbak Dwi. Jadi waktu itu ceritanya dia kerja di sebuah perusahaan yang lokasinya bisa kita bilang di MT Haryono, itu sepanjang itu di daerah Cawang. Tapi gimana pun juga emang dari Mbak Dwi ini nggak boleh di-spill nama gedungnya apa, biar yang bercerita si Mbak Dwi ini merasa sejahtera hatinya, aman sentosa gitu, kagak ada masalah. Tapi pas gue denger nama gedungnya nih, langsung excited banget gue. Mau dong Mbak denger ceritanya dari sebuah gedung legend di Jakarta. Karena kebetulan emailnya Mbak Dwi ini udah lama ternyata. Pas di scroll gitu, nemu. Jadi kayak nemu hidden gem cerita ini. Jadi awalnya Mbak Dwi itu ikutan semacam jasa job seeker gitulah. Dan tahu-tahu setelah itu dia ditelepon nih sama pihak jasa job seeker itu mengenai ada lowongan pekerjaan dari sebuah perusahaan yang berada di gedung itu. Jadi di dalam satu gedungnya ini, itu kan ada beberapa perusahaan yang lantainya banyak. Ya karena statusnya Mbak Dwi ini udah nganggur selama 3 bulanan. Semenjak dari kantor lamanya itu dia tidak diperpanjang kontrak. Waktu dapat info lowongan tersebut, sama dia langsung di-accept lah. Iya mau saya datang untuk tawaran lamaran interviewnya. Padahal sebenarnya dia nggak begitu tahu tuh mengenai perusahaan ini. Itu menurut dia namanya tidak familiar pada tahun itu ya. Dan juga waktu itu, akses internet nggak semudah kayak sekarang. Maklum lagi-lagi kan ini angkatan lawas, geng. Tapi pas denger kantor tersebut ada di gedung yang ini nih, yang legend nih, lokasinya juga bonafit ya, beber di area perkantoran. Jadi Mbak Dwi mikirnya, ya udah oke aja kali pasti perusahaannya ya. Gak ada pikiran macam-macam sama sekali. Pokoknya pikirannya cuma saya harus keterima kerja, biar punya penghasilan lagi aja, udah titik. Ya udah deh tuh di hari H, pas Mbak Dwi baru datang aja nih, udah disambut nih sama lobinya. Itu berasa katanya interior kantornya kayak di Eropa. Jarang-jarang ada kantor semewah itu. Banyak patung-patung yang nyeni banget. Dan vibesnya juga nggak ada aneh, beber kayak perkantoran. Rame gitu, hilir mudik kan, orang pada kayak baru masuk kerja. Gak ada sama sekali kesan mistis sedikit pun. Pokoknya itu lobinya terang mewah, berasa masuk ke hotel bintang 5. Sampai akhirnya Mbak Dwi ini naik ke lantai atas. Ya maaf banget, lagi-lagi nggak bisa kita spill ini lantainya lantai berapa. Karena takutnya dari kalian ada yang tahu. Dan memang permintaan dari Mbak Dwi sendiri untuk jangan di spill untuk menghindari masalah. Tapi yang jelas ini lantainya di atas lantai 10 lagi. Jadi lumayan tinggi. Baru pintu liftnya kebuka nih di lantai tujuan, suasananya langsung berubah. Yang tadinya kan pas di lobi oke aja mewah. Tapi pas di lantai perusahaan ini, itu cakep-cakep juga sih. Cuman kok kayak auranya, udaranya nih berasa beda ya, kayak agak anyep gitu. Lampunya juga terkesan gelap untuk sebuah ukuran kantor ya. Soalnya kan kalau kantor biasanya pakai lampu yang putih terang-terang gitu kan sampai mata silu. Kalau di kantor ini nggak, geng. Lampunya rata-rata warnanya kayak kuning-kuning cenderung temaram. Interiornya juga lumayan klasik, ala-ala kayak zaman Belanda gitu. Yang beda banget pokoknya nuansanya. Kayak yang di lobi tadi. Dimana kalau lobi itu kan megah, nuansanya Eropa kayak ala-ala rumah Musdalifah. Nah, kalau di perusahaan ini interior itu minimalis, yang kuat banget kental kesan Belandanya lah. Waktu dia jalan nih, lapor menuju ke resepsionis sambil membawa surat lamarannya ya. Mbak Dwi ini disambut baik banget, ramah banget pokoknya, katanya resepsionisnya itu cantik, gengs. Mbak Dwi sempat bilang gini nih, "Duh maaf saya agak telat, keretanya rame soalnya Mbak." Jadi si Mbak Dwi ke situ kan naik kereta, dan nggak telat juga sih sebenarnya. Cuman kayak mepet aja waktunya. Sama si resepsionisnya ini dibilang sambil senyum, "Pokoknya ramah banget." "Nggak apa-apa Mbak, belum pada datang juga kok, HRD-nya juga masih di jalan, tenang aja." Dari situ dia diantar ke
ruang tunggu nih yang ternyata di dalamnya udah ada sekitar 30 orang gitu berjejer dia lihat. Ya memang sepertinya mau ngelamar kerja juga. Pas lihat begitu dalam hatinya Mbak Dwi nih kayak langsung agak jiper. Wah banyak juga ya sayangan gue. Katanya tadi belum pada datang. Apa jangan-jangan yang bakal datang lebih dari ini nih? Nah kalau sebanyak ini kira-kira gue bakal bisa keterima nggak ya? Ya udah dari situ Mbak Dwi duduk nih di kursi yang kosong dan ngisi formulir data diri beserta kayak ada lembar kuesioner kayak semacam psikotes gitulah. Nah tadi pas baru dia keluar lift itu kan udaranya kayak anyep. Yang mana ini AC mati apa enggak sih? Nah tapi di ruang tunggu itu Mbak Dwi ini ngerasa kedinginan sedingin-dinginnya. Dimana pada saat itu dia kayak pakai kemeja kantor yang formal sama rok di atas lutut dikit lah. Jadi main pendek deh tuh. Nah itu katanya dia sampai menggigil. Yang nggak lucu kan kalau dia tahu-tahu cepet perkara kedinginan masuk angin. Tapi pas dia perhatiin nih peserta-peserta lainnya itu kayak pada anteng aja kayak nggak kedinginan gengs. Malah menurut dia kayak terlalu anteng gitu. Ya bener, diem sambil nunduk kayak ngisi si formulir itu. Nah tapi yang aneh, posisi mereka kayak seragam semua gitu nunduknya, set gitu. Gak ada yang ngobrol satu sama lain. Padahal waktu itu gak ada yang jaga juga nih. Itu ruang tunggu biasa. Jadi misalkan kalau mau nyontek atau kerjasama ya bisa banget. Mbak Dwi di situ mikirnya, wah ini jiwa kompetisi itu pada tinggi banget ya. Bener jadi kayak berasa saingan banget nih vibes-nya. Pas Mbak Dwi lagi ikut ngisi-ngisi formulir, gak tahan juga akhirnya dia. Pengen beser, dingin banget itu ruangan katanya. Keluarlah dia nyari kamar mandi. Pas dia lewat lorong gitu menuju kamar mandi, kok dia ngeliat kayak kantor ini sepi banget. Gak ada nuansa-nuansa hilir mudik repot-repotan kalau di kantor gitu kan. Suara orang nelfon, suara ketikan gitu nggak ada. Sampai dia masuk ke toilet tuh di ujung gitu toiletnya. Itu juga isinya sepi. Di situ cuma ada 2 bilik sih. Dan gak ada orang sama sekali. Yaudah, Mbak Dwi buang hajat kan. Lagi asik-asik ngeden nih kayak gitu. Ada yang ngetokin. Tok gitu. Ngetoknya aneh kayak gitu, gengs. Bukan kayak ngetok biasa kan kalau mau manggil orang di dalam atau minta gantian tok gitu kan buru-buru. Ini enggak tok gitu. Dari dalam sama Mbak Dwi dijawab dong, ada orang di dalam. Soalnya kan dia belum selesai juga nih urusannya nih. Dan tadi pas dia masuk seingatnya bilik sebelah kosong, kenapa orang itu nggak ke situ aja? Ngapa gangguin gue? Tahu-tahu diketok lagi, gengs. Tok gitu. Ada apa ya? Tanya Mbak Dwi kan agak kesel nih. Tapi nggak ada jawaban apa-apa dari luar. Gak lama diketok lagi. Karena bingung ini ada apa ya? Mbak Dwi ini cepet-cepet ngelarin hajatnya dan buka pintu. Ternyata gak ada orang. Itu dia langsung merinding. Karena suara ketokannya sejelas itu kan bilik kamar mandi kecil ya. Jadi kalau pintunya diketok ya jelas banget itu suaranya dari depan pintu. Buru-buru Mbak Dwi ini bersih-bersih dan keluar dari toilet balik ke ruangan tadi. Pas dibuka pintu ruang tunggunya tadi udah kosong, gak ada orang. Dia kaget dong, pada kemana nih? Apa udah pada pergi ke ruangan lain gitu maksudnya? Tapi kayak dia di toilet nih baru sebentar, belum lama-lama banget orang tadi diketok digangguin. Tau-tau dari belakang si resepsionis tadi tuh nongol sambil bilang, yuk mbak kita ke ruang HRD. Oh oke, gitu kata Mbak Dwi kan. Dikira dia ini orang-orang udah pada pindah kali ya ke ruang HRD. Tapi ternyata pas Mbak Dwi ini masuk ke ruangannya HRD, itu ruangannya kecil. Beber kayak cuma dia sama HRD-nya doang. Jadi kira-kira tadi 30 orang itu tuh pada kemana? Ya Mbak Dwi juga nggak tahu deh. Pikirannya juga udah nggak fokus ke situ ya. Karena feel-nya udah deg-degan nih mau interview kerja sama HRD. Nah saat itu HRD yang ditemuin tuh laki-laki. Namanya Pak Martin. Dan menurut Mbak Dwi, Pak Martin ini tuh sama ramahnya. Kayak si resepsionis yang di depan tadi. Yang malah terlalu ramah buat HRD. Beber nggak ada aura-aura mengintimidasinya, gengs. Pertanyaan-pertanyaan juga template. Kayak, Mbak sebelumnya kerja di mana? Kenapa berhenti? Kenapa mau apply di sini? Sudah menikah atau belum Mbak? Asalnya mana? Ya gitu-gitu aja lah, standar total. Tapi ada satu pertanyaan yang menurut Mbak Dwi ini agak cukup aneh. Dimana Mbak Dwi ditanya tanggal lahir sampai jam kelahirannya. Yang mana Mbak Dwi tipe-tipe kayak gue juga sih. Yang mana tahu gue lahir jam berapa? Standar orang kan taunya kita cuma lahirnya di mana, di kota apa, atau paling banter di rumah sakit apa, atau bidan apa, dan tanggal berapa. Udah gitu doang kan, kalau jamnya mah au. Tapi si Pak Martin ini sampai nyuruh Mbak Dwi nelfon cross-check ke orang tuanya buat nanya perihal jam kelahirannya itu jam berapa. Soalnya katanya si owner perusahaannya ini atau CEO-nya itu percaya banget sama yang namanya astrologi atau cocok-cocokan zodiak masalah umur, feng shui apalah-apalah begitu. Yang sesuai nggak nih, cocok nggak nih sama perusahaannya. Alala unsur air ketemu unsur kayu, jodoh nggak begitulah. Bawa hoki nggak itu orang? Ya karena emang ada ya orang yang tipe-tipe percaya banget sama begitu. Apalagi ini katanya CEO-nya sendiri. Ya udah Mbak Dwi sampai nelfon emaknya tuh. Buat tanya, Mak, nih aku lahirnya kapan sih? Ternyata kata ibunya, Mbak Dwi ini lahirnya Sabtu Kliwon di jam 6.12 sore. Ya udah, abis interview itu, Mbak Dwi katanya bakal dikabarin secepatnya mengenai keputusan untuk diterima atau tidak. Setelah pulang dari situ, baru malamnya nih, dia langsung ditelepon lagi. Yang ngabarin
ngabarin kalau katanya dia diterima untuk percobaan 3 bulan. Ya seneng dong. Dan Baduy ini akhirnya memutuskan untuk baru mulai kerja 2 hari setelahnya. Karena kan Baduy statusnya lagi nganggur juga ya, jadi bisa langsung masuk secepatnya tuh. Nah di hari pertama, Baduy kenalan dengan orang-orang finance lainnya nih. Ada yang namanya Rani sama Mbak Nana, yang ternyata baru juga tuh mereka di sana. Si Rani baru sekitar 2 mingguan, dan kalau Mbak Nana udah cukup lama, udah sebulanan. Mereka ini juga nggak ngerti nih orang-orang sebelumnya, orang finance sama pada kemana sih? Soalnya di bagian finance itu total cuma ada 4 orang. Ya mereka bertiga, sama satu lagi bos mereka, namanya Pak Denny. Awal-awal mula Baduy kerja di perusahaan itu, gak ada yang terlalu aneh, geng. Karena hidupnya dia cuma di ruangan finance, dan gak terlalu bersosialisasi dengan karyawan-karyawan divisi lain lah. Soalnya Baduy ini masih sibuk nih di hari-hari pertama, dengan sistem dan kerjanya di situ numpuk. Nah, yang namanya Mbak Nana itu juga cerita. Intermezzo aja nih, karena dia sering digenitin sama bosnya tuh, si Pak Denny. Padahal Pak Denny ini katanya umurnya udah 50-an. Udah punya istri sama anak juga. Tapi si Pak Denny ini genitnya sama Mbak Nana doang. Ke Rani sama Mbak Dwi nggak pernah. Biasa-biasa aja. Dan anehnya juga, waktu Mbak Dwi cerita-cerita proses lamar kerjanya, si Mbak Nana ini habis dari HRD, masih ada interview dengan user juga, yaitu si Pak Denny. Sedangkan si Mbak Dwi ini, kagak ada tuh interview lanjutan. Jadi cuma sama HRD-nya doang terus keterima. Ya Mbak Dwi nganggapnya itu sih hokinya dia aja kali ya. Tapi nanti semua kejawab, gengs. Nah kira-kira genap seminggu Mbak Dwi kerja di perusahaan itu. Ya akhirnya ngerasa ini harus lembur juga. Karena harus kerja sampai jam 8 malam sendirian. Kerjanya belum kelar. Dimana kondisi kantornya udah sepi. Ya biasa juga sepi sih. Tapi ini malam vibes-nya bener-bener kosong. Yang kebetulan ruangan finance itu ada di pojokan sendiri juga. Abis lembur ngelarin kerjaan, Baduy akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah kalau dari ruang finance tuh, itu pasti harus ngelewatin kayak area para pekerja yang banyak bilik-biliknya komputer gitulah. Nah pas lagi jalan, di situ ada satu karyawati perempuan yang masih kerja gitu di depan komputer. Nah, karena Mbak Dwi ini belum kenal ya, belum familiar sama semua karyawan yang ada di situ, kecuali yang di bagian finance. Jadi sama Mbak Dwi nggak ditegur, ya udah dia kayak nunduk jalan aja gitu. Tapi pas Mbak Dwi ini mau keluar, itu kan aksesnya kayak ada pintu kaca yang kebuka, tapi harus pakai akses kartu tuh buat bukanya, dari dalam maupun dari luar. Itu pas dia tap-tap kartu ya, nggak kebuka-buka tuh pintunya. Wah, macet kenapa nih? Niat hatinya Mbak Dwi mau pinjem kartu karyawati yang tadi aja kali ya, sekalian kenalan gitu. Nah pas Mbak Dwi balik badan, set karyawati udah kagak ada, komputernya juga mati. Dia celengak-celengok, Mbak Dwi cuma sendirian doang di ruangan itu. Gemeteran dia kayak, baru berapa detik tadi barusan lewat, ini si karyawati lagi kerja di sini, gua mau tap-tap kartu, nggak bisa, balik badan, lah udah hilang. Buru-buru dia coba lagi nih tap-tap kartunya, tapi nggak kebuka-buka ini pintu. Akhirnya Mbak Dwi gedor-gedor tuh sampai nangis, minta tolong, tapi benar-benar udah nggak ada orang ya. Dan Mbak Dwi ini aslinya agak penakut, jadi dia udah nangis sejari-jarinya. Lagi ketakutan gitu, tahu-tahu di situ satu kursi kerja yang biasa ada rodanya tuh, itu jalan sendiri di belakangnya. Wah gila, itu Mbak Dwi makin nangis, gedor-gedor pintu. Sampai tahu-tahu ada OB di gedung itu yang datang dan bukain pakai akses kartunya dia. Si OB itu bilang, "Mbak masih kerja jam segini?" Mbak Dwi ini masih nangis gitu ya, udah luntur, bilang, "Iya Pak." Walau udah Mbak, nggak apa-apa kata si OB nih. Kalau orang baru emang suka diajak kenalan. Tadi habis lihat penampakannya Mbak, karena tahu nih Mbak Dwi nangisnya sekejur itu. Tapi si OB-nya ini santai aja gitu ngomongnya, kayak emang udah tahu situasinya. Mbak Dwi yang masih trauma tuh ketakutan, langsung buru-buru pamit menuju lift. Nah di situ si OB-nya sempat bilang gini, Mbak, nanti kalau liftnya kebuka di lantai 14 tapi kagak ada orangnya, langsung buru-buru pencet tutup ya Mbak, digituin sama OB-nya. Mbak Dwi kayak agak marah nih. Maksudnya, Pak gila kali ya, barusan saya diliatin penampakan loh. Itu pertama kali dalam hidup saya. Jangan ditambahin ngomong begitu-begituan, anak takut-takutin. Langsung Mbak Dwi ini pencet tombol G tuh, ke lobby. Pelan-pelan liftnya turun. Dan pas di lantai 14, ting, kebuka. Dan pas kebuka, nggak ada siapa-siapa. Lampunya juga di depan udah bergelap ruangannya. Buru-buru Mbak Dwi pencet tombol tutup lagi kan, tuk gitu. Tapi pintunya nggak nutup-nutup. Udah nangis lagi nih Mbak Dwi. Dia sampai udah diem aja terus ke pojokan lift gitu kan, nangis gemeteran. Nunduk dia kayak nggak mau lihat ke depan karena takut kan gelap gitu. Tahu-tahu ada yang masuk lift nih. Tapi Mbak Dwi posisinya masih nunduk gini kan. Masih ke bawah nih matanya, nggak mau ngeliat ke depan. Nah dilihat itu, yang pas masuk, kakinya kagak napak. Makin lemes lah dia. Jadi itu kayak kaki karyawan cowok pakai sepatu, geng. Cuman ngambang. Mbak Dwi aja tetap nunduk, nggak berani dia lihat sosoknya. Tapi pas sosok itu masuk, pintu liftnya ketutup dan gerak lagi gitu, kayak berjalan lagi. Gak lama, ting, kebuka gitu pintunya suaranya. Dan sosok itu pas lihat kayak keluar, gitu kan. Setelah agak lama dan memastikan itu sosoknya udah nggak di dalam lift sama si Mbak Dwi, dan si Mbak Dwi kira itu lift juga udah berada di lobi kan. Akhirnya dia mau siap-siap keluar nih, truk. Tapi ternyata itu dia berada di lantai kantornya dia, geng. Dan sosoknya itu ada di depan lift ngeliatin dia. Gitu. Jadi kali itu nggak sengaja mau nggak mau si Mbak Dwi ngeliat itu sosoknya. Cowok karyawan kantoran, pakai baju kantor rapi, tapi kulitnya
cek banget. Dan panahnya kosong gitu. Mbak Dwi langsung teriak kenceng sampai ngeringkuk di pojokan lift saking kagetnya. Jatuh dia. Yang gak lama, OB yang tadi tuh yang dari perusahaannya itu nongol lagi nengok ke dalam lift. Langsung kayak, loh kenapa Mbak kok naik lagi ke sini? Mbak Dwi sampai gagu gak bisa ngomong dia. Cuma bisa nangis-nangis doang. Yang akhirnya diantar tuh sama OB tadi ke bawah menuju lobi. Pas pintu liftnya udah kebuka di lobi, si OB ini bilang, Mbak saya balik naik ke atas ya. Belum selesai kerjaan saya, katanya gitu. Mbak Dwi cuma ngangguk doang. Sampai mau bilang, terima kasih aja nggak bisa kucap nih, Ri. Mulutnya udah gagu. Saking shocknya nangis-nangis doang dia bisanya. Buru-buru nih Mbak Dwi keluar ke lobi. Ketemulah sama satpam-satpam gedung situ. Yang pada ngeliatin ini kenapa cewek mukanya udah bengep gitu, merah kan banjir air mata. Yaudah pokoknya Mbak Dwi malam itu langsung pulang deh. Besokannya Mbak Dwi ini langsung lah lapor ke HRD tuh, ke Pak Martin. Kayak nanya, Pak ini kantor angker ya? Kemarin malam saya diganggu loh Pak. Ya maksudnya Mbak Dwi itu gangguannya udah ekstrim banget. Jadi dia agak kepikiran untuk resign sampai. Karena Mbak Dwi ini tipe-tipe yang mikirnya realistis nih. Bukan kayak cerita-cerita di sinetron yang udah jelas-jelas digangguin. Pasti kan ada yang nggak bener nih apa nih. Tapi sama Pak Martin dibilang, ya namanya gedung pasti ada penunggunya kok. Intinya Pak Martin ini tuh omongannya jago memanipulasi. Pembicaraan yang jadinya seolah-olah Mbak Dwi lebay aja lah. Gak usah segitunya, baru seminggu kerja kan. Masa perkara takut hantu? Mau resign bukan karena kerjaannya gitu. Dan Mbak Dwi saat itu jadi kayak, oh ya juga sih. Namanya tempat pasti ada penunggunya. Lagian kalau saya resign, saya mau kerja di mana lagi yang bisa dengan cepat. Ya udah deh, mulai sekarang saya harus lebih waspada lagi. Kalau bisa udah jangan lembur-lembur sendirian. Ya udah habis dari ruang HRD, biasa langsung rumpi tapi dia auto cerita ke rekan-rekannya tentang kejadian semalam. Sampai nunjukin meja. Yang semalam dia liatnya ada orang tadi kerja di sini, tapi pas saya nengok udah kagak ada. Mbak Nana sama Radi dengernya kayak sambil ketakutan aja gitu, manggut-manggut. Ditungguin lah nih sampai jam 11 sama Mbak Dwi. Itu meja nih punya siapa sih, penasaran dia. Mau kenalan aja sekalian nih sama yang kerja duduk di situ. Mirip nggak nih orangnya nanti sama penampakan karyawati cewek yang kemarin malam dia lihat. Tapi sampai makan siang tiba, mejanya tetap kosong, kagak ada orangnya. Akhirnya SKSD lah sini Mbak Dwi. Yang jatuhnya kan dia masih orang baru ya, nanya-nanya ke karyawan-karyawan di situ. Halo, aku Dwi nih, finance baru. Maaf mau nanya, meja yang di situ karyawatinya siapa ya namanya? Nah tapi orang-orang yang duduknya di sekitar situ ditanyain, itu pada jawab meja itu udah kosong Mbak, kena PHK orangnya 2 bulan lalu. Jadi ternyata kagak ada orangnya itu meja. Nah Mbak Dwi ini juga baru tahu pas awal-awal dia masuk kerja di situ, ternyata kondisi perusahaan ini tuh lagi jelek. Makanya Mbak Dwi di awal ngelihat situasi kantornya kok kayak sepi, itu karena banyak orang yang dipecat-pecatin, termasuk orang-orang finance-nya, senior-seniornya juga, diganti sama orang-orang baru yang istilahnya gajinya lebih rendah lah. Ya makanya orang finance termasuk Mbak Dwi ini sering lembur-lemburan, ngurusin masalah duit-duit dan utang-utang di perusahaan itu. Yang jelas pas dibilangin tadi karena mejanya kosong, Mbak Dwi langsung, berarti ini fix tadi malam yang saya lihat bukan orang. Ya udahlah dari situ dia berniat nih mau berterima kasih lagi menemui OB yang tadi malam. Pas Mbak Dwi ini ke pantry, dia nyari-nyari itu OB tapi kayak nggak kelihatan nih mukanya, nggak ada yang kenal. Yang semalam nolongin dia nggak ada nih. Nanya lah dia sama OB yang jaga di situ. Mas, OB yang semalam jaga tuh masuk nggak hari ini? Ditanya sama OB yang lagi jaga nih. Yang mana ya Mbak? Si Wati. Dia shift sore hari ini belum masuk. Oh bukan Pak. Cowok seumuran Bapak juga nih kayaknya. Kemarin pokoknya kerjanya sampai jam 8 sampai 9 malam di sini. Dia nolongin saya soalnya buka pintu kaca di ruangan staff tuh. Nah si Bapak OB yang ditanya tuh agak heran. Hah? Jam segitu mah OB udah pada pulang Mbak. Kita maksimal paling di sini sampai jam 7 aja. Kayaknya nggak ada deh OB yang sampai jam segitu malam-malam. Bentar ya, saya lihat dulu nih. Saya cek jadwal shiftnya yang kemarin. Pas dilihat nih jadwal shiftnya, yang kerja dari shift sore ke malam, ya namanya Mbak Wati itu. Dan dia catatan kelarnya pulang kerja jam 6 sore. Tapi Mbak Dwi ini tetap ngotot nih. Lah kemarin malam ada kok Pak OB, coba bantuin saya. Tapi si Bapak OB itu juga ikutan ngotot. Kagak ada OB lagi Mbak malam-malam begitu. Tim OB perusahaan ini mah cuma dikit, saya tahu semua. Nah Mbak Dwi langsung bingung, terus semalam OB yang bantuin saya siapa ya? Karena nggak nemu jawabannya, udah Mbak Dwi balik lagi ke ruangan. Dia mau ngelarin kerjaannya lah buru-buru gitu, ogah dia mau lembur-lemburan lagi. Pas lagi kerja nih jam makan siang, toto Pak Martin HR itu datang. Yang nggak ada angin nggak ada hujan, ngajakin Mbak Dwi untuk makan siang. Karena mungkin dilihat nih si Mbak Dwi kerja sendirian, sementara rekannya si Rani sama Mbak Nana padahal pergi tuh makan siang berdua. Tapi Mbak Dwi menolak, karena dia tetap mau ngurusin kerjaan. Jangan sampai nanti dia makan siang, kerjanya ketunda dan harus lembur lagi hari ini, dia ogah. Ya udah akhirnya Pak Martin pergi. 2 jam kemudian, sekitar jam 2-an, Pak Martin balik lagi bawain makanan. Lah Mbak Dwi kayak, kenapa nih orang toto baik begini? Si Mbak Dwi berpikir, apa jajan tadi karena saya bilang mau resign kali ya? Ini perusahaan kan butuh dia yang mau digaji rendah. Udah lumayan lah hemat budget nih, makanan buat makan siang. Hari itu akhirnya selesai nih kerjaan. Dan Mbak Dwi bisa pulang tenggo. Sementara Rani sama Nana giliran lembur. Perjalanan mereka belum selesai, belum beres. Tadi kan makan siangnya lama soalnya. Mbak Dwi udah ngeledekin. Hati-hati loh. Malam-malam nanti kayak saya kemarin. Belagu banget, padahal kemarin malam dia juga nangis-nangis. Nah, besok paginya, di meja
meja Mbak Dwi ini tahu-tahu ada buket bunga tulisannya Good morning, have a nice day. Si Mbak Dwi jujur ngerasa cukup terkesima. Wah, gue punya secret admirer nih alias pengagum rahasia kali ya. Lagi berbunga-bunga nih hatinya. Tato Rani sama Nana datang. Bilang katanya semalam si Mbak Nana ngeliat penampakan di kamar mandi cewek. Katanya ada karyawati tato nembus dinding. Jelah, pokoknya mereka heboh deh itu cerita. Dan si Mbak Dwi langsung, tuh kan bener berarti bukan saya doang yang digangguin kalau lembur malam-malam. Tapi katanya waktu itu Rani nggak ngeliat apa-apa. Jadi yang dilihatin cuma Mbak Nana doang nih. Nah pas malam itu, akhirnya Mbak Nana sama Rani pulang tuh buru-buru ke bawah. Di lobi katanya mereka ngerumpi sama satpam gedung. Bilang, Pak, saya habis lihat setan tadi tuh di atas tuh. Pas satpamnya nanya, emang mbak-mbak ini dari lantai berapa, dari perusahaan apa? Oh, kami dari lantai ini, Pak, di perusahaan ini, Pak. Si satpamnya itu langsung kayak ngeledek. Karyawan baru ya, Mbak. Seakan-akan kayak udah tahu. Rani juga sempat nanya, emang kenapa, Pak? Katanya, orang-orang yang pada kerja di gedung itu, ya satpam-satpam, cleaning service, semua udah pada hafal. Kalau di perusahaan tempat Mbak Dwi, Rani, sama Mbak Nana ini bekerja, itu terkenal angkernya. Jadi di gedung itu, tempat yang paling angker katanya tuh ada di basement, di lantai 14, sama di lantai perusahaannya Mbak Dwi. Yang waktu itu didengerin kayak seru-seru aja, kayak ini cerita horor dari seorang satpam gitu kan. Karena biasanya memang di setiap gedung ada aja cerita horornya. Tapi berhubung mereka emang cari nafkahnya di perusahaan itu, ya mau gimana lagi, masa suruh resign terus mau kerja lagi di mana, kan gak segampang itu ya. Yaudah, abis mereka rumpi-rumpian nih, sekitar jam 11 siang, Mbak Dwi dapat SMS dari Pak Martin. Suka nggak bunganya? Langsung, oh, yang ngasih Pak Martin. Wah, ini kenapa ya? Suka sama gua apa bagaimana nih? Mbak Dwi langsung cerita ke Rani sama ke Mbak Nana kayak, ternyata yang ngasih bunga nih Pak Martin. Dan ternyata Mbak Dwi baru tahu nih dari mereka kalau Pak Martin itu udah punya bini yang mana. Ya langsung mundur lah Mbak Dwi, nggak mau dia jadi pelakor. Siang itu juga Pak Martin datang lagi ke ruangan ngajakin makan siang. Akhirnya Mbak Dwi menerima ajakannya tuh kali ini. Yang dengan masuk hati mau meluruskan, bilang, Pak, maaf ya, Bapak udah punya istri sama anak, jangan goda-goda saya dah. Kira-kira begitulah maksudnya. Tapi pas pada makan siang, nggak tahu kenapa nih, Mbak Dwi seakan-akan terhipnotis dengan si Pak Martin ini. Karena emang selain Pak Martin kata cukup ganteng ya, berkarismatik, dan di awal pertemuan mereka interview aja, Pak Martin ini kesannya udah ramah banget gitu orangnya. Yang ternyata kalau kata Pak Martin, dari awal memang dia sudah tertarik dengan Mbak Dwi, makanya dia ramah dan langsung melancarkan untuk keterima di perusahaan itu. Dan masalah rumor-rumah tangga katanya dia udah punya istri mana, itu saat itu dia lagi proses cerai sama istrinya. Jadi kalaupun Mbak Dwi ini mau mencoba berhubungan dengannya, jatuhnya ya bukan pelakor. Yang intinya pokoknya Mbak Dwi dari situ merasa kecantol, kesirep gitu, dan akhirnya mereka dekat. Tiap hari Mbak Dwi ini selalu diantar pulang balik tuh sama Pak Martin ini. Dan sejak itu, bisa dibilang hari-harinya Mbak Dwi ini jauh dari kesan horor. Diganti sama kisah-kisah romansa. Pak Martin juga bilang, kalau dia janji, mau bantu bikin jabatan Mbak Dwi ini bisa naik lagi. Ya makin kayak ambisi nih, seneng nih Mbak Dwi kan. Kurang lebih udah mau sebulan nih Mbak Dwi kerja di kantor itu. Belakangan kok dia ngerasa kepalanya kayak sering pusing ya. Jadi kalau udah mau jam pulang kantor nih, menjelang maghrib tuh payaknya tau-tau kayak suka gelengan gitu. Sampai kadang-kadang suka muntah juga. Lucunya temannya si Mbak Nana, itu juga sama. Suka pusing-pusing juga ya, mana kondisinya Mbak Nana ini malah lebih parah. Lebih ekstrim yang sekarang badannya sampai kurus, yang kelihatan kayak orang sakit gitu. Akhirnya Mbak Dwi ini inisiatif untuk periksa ke dokter. Tapi kata dokter semuanya normal. Cuman mungkin Mbak Dwi ini kecapean aja kali. Ya mungkin aja ya, masuk akal. Sampai besok-besokannya lagi, udah deket jam-jam pulang, palanya biasa tuh gelengan lagi. Karena nggak kuat dia akhirnya nenggak paracetamol. Akhirnya dia rebahan sebentar tuh di ruang istirahat. Karena matanya udah kunang-kunang banget gitu. Jadi di kantor itu memang ada ruang istirahat karyawan ya. Rebahan lah pokoknya dia di sofa gitu sampai nggak sadar dia ketiduran. Pas bangun-bangun, lihat aja, hah, udah jam 7 lebih. Kaget dong, kok nggak ada yang bangunin saya ya? Pada segan apa gimana ngeliat saya tidur? Buru-buru dia balik ke ruangan finance. Ternyata dia di situ masih ada si Mbak Nana. Lumayan lega nih Mbak Dwi, dipikir, masih ada orang. Lembur loh nak. Gila tadi gue pusing banget sampai ketiduran di sofa gara-gara minum paracetamol, nggak sadar udah jam segini aja. Untung masih ada elu. Kalau nggak panik gue lah sendirian lagi malam-malam. Udah nyerocos begitu ya si Mbak Dwi ya. Si Nana diajak ngomong diem aja gitu sambil ngetik. Dikiranya Mbak Dwi, oh si Mbak Nana ini lagi fokus kali kerja, nggak mau diajak ngomong. Ya soalnya memang orang-orang finance tuh, kalau udah di depan komputer nih harus konsisten. Konsen banget liatin angka-angka sama koma-koma tuh kan, jelimet mata. Akhirnya Mbak Dwi sambil beres-beres bilang, ya udah gue duluan ya Nak. Dan di situ Nana kayak ngangguk doang. Ya udah, Mbak Dwi keluar ruangan dan jalan ke lift nih buru-buru. Soalnya dia takut ngelewatin bangku-bangku karyawan udah pada kosong, trauma kan dia. Sambil coba nelfon Pak Martin nih, kok nggak diangkat-angkat tumben-tumben nih, biasa kan mereka pulang bareng. Sampai-sampai si Mbak Dwi ini ditinggal. Ketiduran nggak dicariin apa nggak gimana nih, nggak ngabarin gua. Pas udah sampai di lift, mencet tombol G kan. Liftnya turun lagi-lagi, teng, kebuka di lantai 14. Dan sama, udah sepi situasinya. Aduh, mateng, masa kejadian lagi nih. Udah gemetaran Mbak Dwi. Buru-buru pencet tombol tutup kan.
Dan akhirnya pintu berhasil mau nutup tuh, lega dia. Tapi pas baru mau nutup nih, Mbak Dwi sempat ngeliat kayak di luar tuh ada sekelebat putih, seret gitu. Yang jelas-jelas itu udah penampakan dah. Oh, gemeteran dia sampai lobi, lari, akhirnya dia pulang. Besokannya waktu ke kantor, baru buka pintu finance, udah ada Rani lagi nangis. Ditanya, kenapa lo, Ran? Tahu nggak, Mbak? Mbak Nana meninggal kemarin kena serangan jantung. Lah kaget dong Mbak Dwi ini, lahi. Terakhir malam masih sempat ngobrol sama aku loh. Aku habis ketiduran di sini sampai jam 7. Sampai aku balik si Nana juga masih kerja. Kok bisa, gimana sih kejadiannya, Rin? Dikira Mbak Dwi, Mbak Nana ini kena serangan jantung malam-malam berkarat lembur. Tapi si Rani langsung bilang, Dwi, Mbak Nana kemarin tuh kan nggak masuk. Dia cuti, katanya sakit. Tau-tau orang rumahnya tuh malam-malam ngasih kabar ke Pak Denny kalau Mbak Nana udah nggak ada. Mbak Dwi denger gitu cuma bisa melotot. Hah? Apaan? Jelas kemarin malam sebelum pulang gue beneran lihat dia. Itu adalah kejadian terang nggak nyangka. Sampai Mbak Dwi ini udah gak bisa berkata-kata deh. Kayak, kok bisa ini apa sih? Langsung sepaneng dia gelengan nih kepalanya. Pergilah dia ke ruang HRD nemuin Pak Martin. Dengan maksud hati mau ngajuin surat cuti. Karena udah pusing banget lah kepalanya, udah gak kuat. Sekalian nanya kayak, kemarin kamu kemana? Gak ada kabarnya sampai aku ketiduran di kantor jam 7. Ketemu Nana, tapi tau-tau hari ini aku dengar kabar si Nana udah gak ada. Gimana sih? Nah, udah nyerocos panjang lebar nih. Karena kan hubungan Pak Martin sama Mbak Dwi ini udah bukan hubungan profesional lagi sebenarnya. Pak Martin diem aja. Mukanya tuh antara bingung sama kayak stres gitu. Nah, di situ akhirnya Mbak Dwi tahu rahasia tergila yang pernah dia dengar sepanjang hidupnya. Pak Martin langsung kunci pintu dan kayak jongkok di depannya Mbak Dwi. Yang bisa-bisanya nih, Mbak Dwi kira waktu itu Pak Martin mau ngelamar dia. Tapi ternyata Pak Martin ini minta maaf dengan ekspresi yang bener-bener stres banget. Jadi ternyata perusahaan mereka ini kan lagi dalam keadaan pilot. Makanya banyak orang yang dipecat-pecatin di PHK. Nah, CEO perusahaan ini kayak menghalalkan segala cara biar perusahaannya itu bisa pulih dan jaya lagi. Yang mana beberapa bulan sebelum Mbak Dwi ini mulai bekerja, banyak karyawan-karyawan yang dijadikan tumbal, geng. Awal dengar cerita kayak gitu, Mbak Dwi yang walaupun penakut ya, dan akhirnya dilihatin penampakan, tetap masih menganggap kayak, apa sih? Kali ada tumbal-tumbalan dikira ini film Susana. Tapi ternyata pada saat itu Pak Martin bilang kalau Mbak Dwi adalah salah satu daftar dari tumbalnya, gengs. Jadi sebelumnya udah ada sekitar 6 orang karyawan yang dijadikan tumbal termasuk Mbak Nana. Dan perusahaan itu perlu beberapa karyawan lagi yang jumlahnya sesuai dengan lantai perusahaan di mana itu berada. Jadi katanya biar tumbal-tumbalnya nih bisa menopang si perusahaannya itu agar tidak jatuh. Pokoknya cluenya, perusahaannya itu ada di lantai lebih dari lantai 14 ya. Kan sengaja emang nggak mau di-spill. Jadi prosesnya sama, seperti tumbal proyek pembangunan gedung. Tapi untuk kasus ini dikhususkan untuk nama si perusahaannya ini sendiri. Yang mana pada tumbalnya ini memang dipilih sesuai kayak tahunnya, tanggal lahirnya, sampai jam kelahirannya. Itu harus memenuhi kriteria. Makanya waktu interview, Mbak Dwi ini kan ditanya dengan hal-hal yang nggak penting kayak begitu. Mbak Dwi saat itu masih kayak nggak percaya, tapi dipikir-pikir kayak ngapain juga ini HRD ngomongin hal-hal begituan. Yang konteksnya mereka juga udah pacaran ya. Karena pada saat itu si Pak Martin bilang kalau katanya dia benar-benar suka dan jatuh cinta sama Mbak Dwi nih. Jadi dia nggak mau kalau Mbak Dwi sampai jadi korban. Yang awalnya memang Pak Martin ini disuruh untuk merekrut orang-orang buat dijadikan tumbal. Tapi pas mereka ternyata mulai pacaran, Pak Martin ini beneran pakai hati. Jadi ternyata Pak Martin ini kalau versinya dari Mbak Dwi yang nggak tahu ini udah kebucinan apa gimana, ya Pak Martin beneran cinta. Bukan kayak semacam pria hidung belang dia sebelum udah punya istri, tapi bilangnya mau cerai buat alasan doang gitu. Nggak begitu, gengs, karena semuanya bener apa seperti yang dia ucapkan. Nah, pada saat itu Mbak Dwi kayak blank nih. Otaknya nggak ngerti, terus saya mesti ngapain? Nah, Pak Martin nyuruh buat si Mbak Dwi ini resign kalau bisa hari ini juga. Bikin surat resign, pokoknya cabut keluar dari sini. Dan Pak Martin bilang, dirinya bakal ikutan resign setelah semua kerjaan dan berkas-berkas dia. Tugasnya udah kelar semua. Abis itu Pak Martin janji bakal nikahin Mbak Dwi. Dan masalah keuangan, dia udah mapan, udah punya tabungan. Bisa lamar di tempat lain lah atau bikin usaha. Yang intinya kalau lu mau sama gua, hidup lu bakal jamin, tenang aja. Yang penting lu keluar sekarang sebelum kena imbasnya, karena Mbak Nana tuh udah kena. Yang berarti Allahualam juga tuh meninggalnya karena tumbal atau bukan ya. Ya udah, lagi-lagi Mbak Dwi ini nurut aja. Kayak keserip sama semua omongannya Pak Martin itu berkarismatik. Habis dari ruangan itu, ya udah dia nulis surat resign. Yang konteksnya dia padahal baru bekerja sekitar 1 bulanan lebih lah. Sampai si Rani kaget kayak, hah? Kenapa tahu-tahu banget? Baru aja dia dengar Mbak Nana udah nggak ada. Terus hari itu Mbak Dwi juga mau pergi sendirian dia. Tapi ya udah, habis itu beneran dia resign, beresin barang-barang. Dan Pak Denny ini kayak marah. Kayak apa-apaan kamu mendadak kayak gini? Nolak, nggak mau. Mbak Dwi rasanya kayak pengen teriak. Ya Pak, saya nggak mau dijadiin tumbal perusahaan ini Pak. Tapi mulutnya kayak kunci, dia diem aja. Otaknya juga masih mencerna nih. Kayak nggak percaya, hah ini ada kejadian kayak gini di hidup gua nih. Intinya hari itu resmi, Mbak Dwi keluar. Singkat cerita, sekitar 2 bulan kemudian, Pak Martin menepati janjinya. Dia resign dan akhirnya melamar Mbak Dwi setelah semua berkas cerainya beres. Tapi tahu nggak, 3 minggu setelah Mbak Dwi resign tadi, Rani dikabarkan juga meninggal
kecelakaan sehabis dia pulang kerja. Tapi pada saat itu Mbak Dwi nggak langsung tahu nih, baru taunya 2 bulan setelahnya. Itu juga diceritain sama Pak Martin. Jadi selama 2 bulan itu, selain memang ngurus perceraian dengan istrinya, Pak Martin juga mengurus beberapa karyawan baru lagi yang harus masuk ke perusahaan itu untuk dijadikan tumbal. Tugasnya dia sebenarnya hanya mencari kandidat yang cocok nih dilihat sesuai divisinya memang, dan pastinya permasalahan tadi itu tanggal lahir dan tetek bengeknya dan sebagainya. Sampai semuanya beres, jumlah orangnya ini udah lengkap nih, lebih dari 14 pokoknya sesuai lantainya itu. Pak Martin akhirnya diperbolehkan keluar dengan imbalan yang gede banget katanya uangnya. Pokoknya tahun segitu tuh kira-kira bisa beli rumah di Pondok Indah 3 biji. Tuh bayangin gedenya seberapa. Ya mungkin kalau dari versi kita bisa dilihat memang Pak Martin agak jahat ya. Tapi Mbak Dwi mengaku yang pada saat itu mungkin juga dia udah kebucinan. Yang lagi-lagi menurut versinya dia, Pak Martin ini baik untuknya. Soalnya kalau enggak, bisa-bisa Mbak Dwi sendiri yang jadi tumbalnya juga ya. Tapi tampaknya perasaan bersalah dan dosa itu nggak bisa pergi dari pikirannya Pak Martin, gengs. Karena setiap malam, dia beber selalu dihantui mimpi buruk dan sampai jadi stres. Hingga akhirnya, tanpa Mbak Dwi duga-duga, Pak Martin mengakhiri hidupnya, gengs. Itu pokoknya kira-kira 3 bulanan sebelum hari H pernikahan mereka. Padahal mereka udah pesen baju, udah fitting di desainer, udah DP gedung, dan ngerencanain ini itu, tapi ya begitulah keadaannya. Sebenarnya ini ceritanya panjang juga ya, masalah pergolakan batin dari Pak Martin ini. Tapi kan kita mau fokus ke cerita horornya aja sebenarnya. Singkat cerita, Mbak Dwi itu juga sempat depresi dan terpuruk pasca ditinggalkan oleh Pak Martin. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Mbak Dwi ini bertemu lagi dengan sosok laki-laki baru dan akhirnya mereka menikah. Cuman akhirnya COVID di tahun 2020 lalu merenggut nyawa suaminya itu juga, geng. Ya namun sekarang kata Mbak Dwi, hidupnya tentram dan bahagia-bahagia aja dengan dikaruniai 2 anak yang udah gede-gede dan kerjaannya nontonin teman cerita. Jadi langsung keinget deh dia tentang cerita hidupnya dulu yang masih membekas banget sampai saat ini. So guys, itu tadi cerita Mbak Dwi yang lumayan panjang banget ya. Sebenarnya sampai harus ada yang dipotong-potong karena ceritanya tahu detail dan spesifik. Yang sebenarnya menurut dia, yang horor itu bukan perkara gedungnya, melainkan perusahaan tempat dia bekerja. Karena CEO-nya bisa dibilang menghalalkan segala cara yang serem banget. Malahan katanya waktu dia kerja di sana, gedungnya tuh vibes-nya kerasanya nggak angker. Seperti yang dia ceritakan di awal. Kalau lobbynya aja mewah menyenangkan, kayak hotel. Kantinnya juga bagus, semuanya fine. Cuman pas di bagian lantai perusahaannya, pleng, beda cerita udah. Palingan yang dia pernah dengar mengenai gedungnya sendiri itu, yang horor lantai 14, lantai basement, sama lantai perusahaannya dia aja. Selebihnya mah cakep. Malahan setelah gedungnya itu tutup sekitar 3 tahun kemudian, dan beredar cerita-cerita angker, Mbak Dwi ini langsung kayak berpikir, lah itu mah bukan gedungnya bermasalah, tapi emang kantor gue aja dulu, yang banyak banget tuh tumbalnya. Ya percaya nggak percaya, jadi gentayangannya di gedung itu lah otomatis. Ya kita dengar ini kan kayak sebuah ceritanya kayak, hah? Serem banget ya ada cerita begitu di sebuah perusahaan. Yang katanya perusahaannya itu sampai sekarang masih berdiri, malahan udah punya gedung sendiri. Jadi meskipun gedung yang tadi di awal tutup, perusahaan itu pindahkan lebih berjaya dan bangun gedung sendiri. Jadi namanya udah nggak numpang gedung lain. Ya tapi Mbak Dwi nggak tahu sih, tutupnya gedung yang awal itu ada hubungannya nggak sama rahasia dari bekas kantornya ini. Maksudnya apa, jangan-jangan gedung itu semacam ditumbalin juga isinya, sampai kan istilahnya gedungnya ini mati nih, biar perusahaannya ini keluar bisa jaya bikin gedung baru lagi. Ya Mbak Dwi mengakunya udah beber nggak pernah tahu lah masalah mistisan-mistisan begitu semenjak Pak Martin telah tiada. Ya sekali lagi terima kasih banyak untuk ceritanya Mbak Dwi. Sehat-sehat selalu. Dan buat kalian yang mau cerita-cerita juga, langsung aja kirim ke email ini. Thank you banget semua yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi ya kita di Taman Cerita yang lainnya. Assalamualaikum.